que yo diga, ¿entendido? Hey, get ready, dog. Hurry up. Pass him out, pass him out. Halo Sobat Eskoboy dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari series Narcos Meksiko Season 3 episode ke-1 dan ke-2. Season ketiga ini baru saja dirilis oleh Netflix pada tanggal 5 November 2021. Ini akan menjadi musim terakhir untuk serial yang mengisahkan persaingan nyata antar kartel narkoba di Meksiko. Seperti yang sudah kita ketahui di season sebelumnya, di mana Miguel Angel Felix Gallardo telah dijebloskan ke dalam penjara. Dengan begitu, tak ada lagi sosok besar yang bisa membuat sejumlah kartel bekerja sama dengan damai. Sebagai gantinya, Amado Carrillo Fuentes yang sedianya merupakan anak buah Felix kini mengambil alih kartel Juarez. Ia juga menjadi salah satu buronan DIA yang paling dicari. Di sisi lain, persaingan antar kartel yang berujung kekerasan semakin memanas. Kartel Sinaloa yang dipimpin Azul Palma dan Chapo diperkirakan menjadi sangat kuat. Belum lagi Sinaloa yang memiliki banyak pasukan dan senjata api. Mereka siap berperang dengan siapapun yang mengganggu wilayah operasi dan segala kegiatannya. Peperangan antar kartel tersebut dimanfaatkan oleh DIA untuk membasmi kelompok kriminal itu satu persatu. Namun, mereka harus menangkap Amado lantaran ia merupakan kunci dari segala kartel. Oke, tanpa panjang lebar lagi di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal episode kita diperlihatkan Amado Carrillo Fuentes yang sedang berjuang menyelamatkan pesawatnya agar tidak terjatuh. Perjuangannya itu sia-sia karena sayap kiri pesawatnya mengalami kerusakan yang cukup serius. Asap hitam dan api mulai keluar dari sisi samping. Amado terjatuh di tengah-tengah gurun bersama dengan semua kokain miliknya. Manny, tangan kanan Amado, tiba di lokasi tersebut bersama para anak buahnya. Dengan pesawat yang rusak, Amado memerintahkan Manny untuk membongkar muatan mereka ke dalam mobil. Peristiwa itu ternyata memancing perhatian dari para tentara yang sudah lama ingin menjatuhkan kerajaan Amado. Selama pelarian, terjadi baku tembak di antara keduanya. Satu persatu anak buah Amado mulai dijatuhkan dan mobil yang dikendarai oleh Amado sendiri juga ikut terguling. Amado yang sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi, dia mencoba menawarkan uang sebesar $70.000 kepada jenderal yang bernama Jesus Hector Rebolo. Tetapi Rebolo tidak tertarik dengan uang yang Amado berikan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar uang itu bersama dengan kokaina yang mereka bawa. Di awal 90-an, Amado Carrillo Fuentes hanyalah bandar kelas menengah, salah satu mantan tangan kanan Felix Gallardo, pendiri organisasi baru yang beroperasi dengan damai, dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai dengan Walt Breslin yang sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan beberapa pemain besar di perusahaan. Dia sudah melakukan penyamaran selama 3 bulan di sana. Seperti yang sudah kita ketahui jika Walt Breslin adalah seorang agen DIA yang sekarang bertugas di El Paso. Teman Breslin yang bernama Mike terlibat dalam perdagangan besar penyelundupan kokaina. Dan beruntung Mike telah berbicara dengan temannya untuk memberikan Breslin pekerjaan sebagai sopir truk di tempat itu. Di sisi lain, Amado Carrillo Fuentes akhirnya telah dibebaskan dari penjara setelah menjalankan hukuman selama 3 bulan. Di pagi harinya, dia menghampiri Aguilar yang sedang membahas bisnis mereka di sebuah kafe. Amado memarahi Aguilar karena membuatnya tinggal lebih lama di dalam penjara. Tetapi, walaupun Amado di penjara, bisnis mereka tetap berjalan dengan lancar. Bahkan, mereka bisa 3 kali mengirim dalam 1 minggu. Di sisi lain, Breslin, Jaime, dan polisi El Paso melakukan rapat singkat mengenai operasi Nissan yang akan mereka lakukan.
Targetnya seperti biasa, senjata, ganja, penyelundup, dan mungkin akan ada setidaknya 200 kg kokaina. Breslin akan melakukan isyarat meminta rokok kepada Mike saat berada di sana. Setelah isyarat itu, Jaime akan memanggil polisi El Paso dan mulai melakukan penyergapan. Tepat pukul 3 sore, Breslin tiba di parkiran Alameda untuk bertemu dengan Mike dan bos barunya. Solid dude. Looking to put in some work. Saat Breslin ditawarkan sebuah rokok, dia melihat dua mobil van putih keluar menuju perbatasan dan mengenali dua senjata sewaan di setiap kursi penumpang. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah pergerakan sebuah produk. Itu sebabnya dia membatalkan isyarat dan memilih Jaime agar mengikuti mobil van tersebut. Di samping itu, Breslin harus memindahkan truk besar ke belakang gedung sebagai ujian menyetirnya. Breslin yang tidak bisa mengendarai itu mencoba untuk mengulur waktu sampai bos itu kembali. Mike yang kesal dengan Breslin memanggil bosnya untuk kembali dan di saat yang bersamaan Breslin membongkar penyamarannya. Just shut the fuck up and calm down. Fuck you. Mike, I'm a DEA agent. Hey, man. About Thursday at 9, get you started. Sounds good. Breslin berkumpul kembali dengan Jaime dengan membawa satu tahanan yaitu Mike. Breslin mengatakan jika dua mobil van yang dia lihat membawa uang hasil dari penjualan kokaina menuju ke Juarez. Dia menginginkan mereka untuk mengintai perbatasan, mengetahui jadwal pengiriman dan saat uangnya melintas maka mereka bisa menyitanya. Dengan begini maka Amado atau Aguilar akan mencari uang mereka yang hilang ke perbatasan. Saat salah satunya muncul maka mereka akan berhasil menangkapnya. Di sisi lain pada malam hari, 4 orang di dalam mobil sedang merencanakan perampokan di salah satu rumah yang penuh dengan uang dan kokaina. Hey, Daz! Daz, you home, man? Vamos, vamos! ¡Ya tengo la feria, vámonos! ¡Sobres, sobres, sobres! Meskipun mereka berhasil mengambil uang yang ada di rumah itu, mereka kehilangan satu temannya karena terkena tembakan. Saat berada di dalam mobil, seseorang yang bernama Victor membagi rata uang yang mereka dapatkan, bahkan untuk kapten mereka sendiri yang berada di kantor. Ya, Victor adalah seorang polisi di kota Juarez. Saat ini istrinya menginginkan dia untuk menemui seorang wanita tua yang kehilangan keponakannya. Nyonya Barragan memberitahu Victor jika Teresa tidak pernah kembali sejak 4 hari yang lalu. Dia memberikan sejumlah uang kepada Victor agar mau mencari keberadaannya. Di awal 90-an, polisi di El Paso bisa menghasilkan $2.000 sebulan di luar jam lembur. Melintasi jembatan Stanton Street ke Juarez yang hanya berjarak 200 meter, seorang polisi bisa menghasilkan tambahan $150 sebulan. Tetapi itu sebelum dipotong bagian untuk atasannya. Di Meksiko, polisi terpaksa berbuat kotor untuk membiayai hidup. Artinya, di tempat seperti Ciudad Juarez, polisi tidak menindak kejahatan karena merekalah pelakunya. Tetapi tidak semua polisi di sana tidak peduli akan kejadian di sekitarnya. Victor bahkan menolak ajakan Rogelio untuk pergi berpesta nanti malam. Dia mengatakan jika memiliki urusan yang sangat penting sepulang bekerja. Di malam hari, Victor menghampiri gudang penyimpanan mayat. Dia mencari seorang gadis yang mungkin saja sudah terbunuh. Setelah melihat-lihat mayat di sana, ia tidak juga menemukannya. Scene berpindah lagi ke Amado. Dia berkunjung ke rumah mewahnya yang tak kunjung selesai dibangun. Saat Amado memasuki rumahnya, di halaman belakang dia menemukan Manny yang sedang berpesta dengan beberapa wanita. Manny yang terkejut melihat Amado keluar secepat itu langsung memberitahu jika dia mendapatkan telepon berkali-kali dari seorang wanita yang bernama Marisol. Ternyata Amado sudah memiliki seorang anak bernama Ana. Mantan istrinya itu memberitahu Amado jika dia harus datang ke rumah secepatnya. Sesampainya di sana, Marisol menyampaikan kabar buruk kepada Amado jika anaknya telah meninggal dunia. Ana mengalami serangan asma dan itu memicu sesak nafasnya. Amado terlihat sangat menyesal karena tidak bisa hadir saat pemakaman putrinya. Dia berada di dalam penjara ketika itu semua terjadi. Saat kembali memandangi istananya yang belum selesai dibangun, Aguilar menghampirinya dan berkata jika mereka akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari pemerintah. Jika ditanya apa yang salah dari Meksiko, maka inilah wajah yang akan kalian lihat. Carlos Hank Gonzalez yang dijuluki sebagai El Profesor. Karirnya berawal dari guru perdesaan sambil berjualan permen untuk bertahan. Tetapi hidup miskinnya hanya sementara. Saat PRI menguasai Meksiko, Hank mahir bernegosiasi dan membuat kesepakatan. Pengaruhnya di partai meningkat sangat cepat dan itu membuat dia berhasil menjabat sebagai wali kota di Mexico City.
gubernur, dan sekretaris kabinet. Namun di tengah-tengah kesibukannya, Hank masih sempat mendirikan perusahaan perbankan dan transportasi. Seharusnya politikus karir dengan kekayaan ratusan juta dolar akan menimbulkan pertanyaan. Un político pobre es un pobre político. Ya, dia benar-benar mengatakan hal itu kepada para wartawan. Selama puluhan tahun dia memandu PRI dan mengarahkan semua keputusan yang akan diambil oleh partai. Presiden silih berganti, tetapi Hank tak tergantikan. Ini adalah wujud dari korupsi institusional. Dia mendapatkan semua manfaat tanpa sedikit pun mengotori tangannya. Meskipun presiden dikalungi selempang dari negara, tetapi Carlos Hank lah yang berkuasa. Hank yang begitu terkenal di pemerintahan datang ke Amado dan Aguilar dengan membawa proposal untuk membeli beberapa tanah yang mereka kuasai di Juarez. Hank melakukan itu sebagai persiapan ketika kesepakatan perdagangan NAFTA membuka perbatasan. Sebuah langkah yang siap untuk membuat bisnis sah dan kriminal terlibat di dalamnya. Caballeros, espero un buen precio por esos terrenos. Di sore hari saat sendiri, Amado menghubungi mantan istrinya dan mengatakan jika dia terus memikirkan perkataan Marisol tentang Amado yang tidak pernah memilih. Di sisi lain, Aguilar terlihat sedang berdansa dengan seorang wanita di sana. Tak lama kemudian, Amado datang ke tempat itu dan inilah yang terjadi. Setelah kematian Aguilar, kini Juarez hanya memiliki satu pemimpin sejati. Dengan Amado memegang penuh kendali atas Plaza Juarez, dia bersama dengan anak buahnya memasuki landasan pesawat untuk menghentikan Hank yang ada di dalamnya. Amado memberikan sertifikat tanah di Juarez yang ditahan oleh Aguilar secara cuma-cuma. Dia berniat melakukan kerjasama dengan Hank. Amado mengatakan jika Hank hanya perlu melakukan pencucian uang seperti yang dia lakukan untuk Arellano Felix bersaudara. Episode berakhir dengan Jaime menghubungi Breslin tentang kematian dari Aguilar pada malam ini. Mereka akan menangkap Amado secara langsung saat dia mencari uang yang hilang dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode kedua. Episode dimulai dengan Walt Breslin memberi pengarahan kepada tim tentang operasi terbaru mereka. Dengan bantuan dari FBI, mereka semua akan mengintai 24 jam dealer mobil milik kartel Juarez. Uang penyelundup narkoba diangkut tiap Kamis malam pukul 10. Tugas mereka hanyalah menunggu mobil van itu tiba lalu mengambil muatan mereka. Agar operasi ini berhasil, mereka harus melakukan hal yang berbeda, menyita uang tersebut lalu merahasiakannya. Tak ada di laporan polisi El Paso, telegram DIA, atau koran manapun. Tujuannya adalah membuat kartel mengira jika ada masalah di El Paso, curi cukup uang, dan buat gaduh. Dengan itu, maka beritanya akan sampai di telinga bos Plaza. Menurut Intel, Amado Carrillo Fuentes membunuh rekan bisnisnya untuk menguasai penuh kartel Juarez. Jika uang miliknya mulai hilang, maka dia sendiri yang akan mencarinya. Di Tijuana, ada seorang wanita yang bekerja sebagai reporter di La Voz bernama Andrea. Dia ditugaskan di bagian budaya. Meskipun begitu, dia tertarik pada pernikahan besar yang menampilkan Enedina Arellano dengan seorang pengacara terkemuka bernama Claudio. Ini tampaknya menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi semua yang dia rencanakan mungkin akan menjadi berat karena bosnya sendiri meminta dia untuk melakukan tugasnya di bagian budaya. Bagi jurnalis yang berada di Meksiko, kebenaran sulit dicari apalagi untuk diterbitkan. Pemerintah mengontrol sebagian besar media. Mereka kuasai industri kayu yang berarti menguasai pasokan kertas. Butuh izin mereka untuk mencetak sebuah kabar. Pemerintah suka menyensor berita, tetapi perusahaan koran kecil di Tijuana terus menentang. Karena pendirinya tak suka diatur-atur oleh pemerintah, jadi mereka mencetak korannya di San Diego untuk menghindari sensor, membawanya kembali dan menjual secara ecer. Baginya, kebenaranlah hal yang paling utama. Jika kau menemukan kebenaran, maka dia akan mencetaknya. Andrea menolak untuk mendengarkan atasannya dan terus menyelidiki pernikahan itu lebih lanjut, menunggu di luar gereja sementara upacara pernikahan itu berlangsung. Dia berhasil memeras beberapa info dari gadis paduan suara. Ternyata Pastor Baiz cukup dekat dengan keluarga Benjamin, dan pernikahan ini tampaknya menjadi cara untuk mengembalikan ketertiban para kartel. Di Tijuana, pernikahan adalah cara bagus untuk naik status. Sekarang, keluarga Arellano telah memulainya. Tentu saja ada alasan bagi mereka untuk merayakannya. Tamu undangan mereka mulai dari politikus, hakim, bos Plaza, hingga bintang pop terkemuka. Setelah Felix Gallardo ditangkap, kartel menjalankan bisnis mereka secara terpisah. Ada tatanan baru di dunia perdagangan narkotika.
Ada yang merasa senang dengan kebebasannya dan ada pula yang merasa tertekan karena pajaknya. Di Tijuana awal 90-an, bisnis narkoba melejit hingga 4 miliar dolar dalam setahun. Namun, semua orang menginginkan bagiannya. Penyelundup independen seperti Ismael Zambada atau El Mayo adalah nama yang harus kalian ingat. Tanpa kerjasama dengan kartel manapun, Mayo bekerja sendiri untuk mengangkut udang dan kargo berharga lain dari rumahnya di Mahatlan ke pesisir hingga Tijuana. Berada tepat di perbatasan AS, keluarga Arellano kini menjadi nomor 1. Namun, tentunya masih ada kartel Teluk. Setelah pemimpinnya terkena stroke, keponakannya, Juan Abrego, sekarang mengambil alih, menyelundupkan kokaina dan heroin dari Matamoros hingga 1 ton. Kartel Teluk dan Tijuana berdampingan, tetapi mereka tidak akur. Meski begitu, mereka adalah pemenang. Di tingkat terbawah dunia penyelundupan Meksiko ada Sinaloa. Tanpa perbatasan, organisasi kecil itu mengalami masa-masa yang sulit. Tanpa akses langsung ke AS, kartel Sinaloa terpaksa bergantung kepada kebaikan Benjamin, namun harus membayar pajak agar produk mereka bisa melewati wilayah Arellano dan itu membuat mereka nyaris bangkrut. Pesta yang diadakan begitu mewah dan meriah tidak selalu menghadirkan perasaan gembira. El Rayo yang sedang mabuk besar mengolok-olok kedua pengantin baru itu di hadapan para tamu undangan. Que se va a chingar todas las pinches noches el amor. Que el amigo pues tomó demasiado. Nuestras más sinceras disculpas. Meskipun Palma sudah meminta maaf kepada keluarga Benjamin, Ramon tetap membawa Rayo keluar untuk diberikan sebuah pelajaran. Andrea kebetulan mengintai tempat itu hingga larut malam dan melihat mereka pergi membawa Rayo. Sayangnya dia tidak bisa mendekati mereka berkat keamanan yang sangat ketat di tempat kejadian. Kepala El Rayo dihantam berkali-kali ke kolam tanpa ampun oleh kedua anak buah Ramon. Di dalam mobil, Andrea berhasil mencatat daftar nama-nama orang yang datang dan pergi di pesta pernikahan. Salah satunya adalah Hakim Soto yang didampingi istrinya dan sekarang putra mereka juga cukup akrab dengan Ramon. Mereka semua pergi ke sebuah klub malam yang tak jauh dari tempat pernikahan. Sepertinya dia akan diajak bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Ramon. Di sana pula terdapat seorang bocah bernama Alex. Dia adalah adik dari Alfredo, salah satu anak buah dari Ramon. Salah satu pengunjung di sana tidak sengaja menabrak dan menumpahkan minuman ke sepatu baru yang digunakan oleh Ramon. Perdón, güey. ¡A la verga! Carnal, te toca. Este cabrón es un matón. ¡Ah! ¡A la chingada! Andrea sendiri terus mengikuti kemana Ramon pergi. Dia menyaksikan perkelahian yang terjadi di sana. Ia melanjutkan mencari info tentang Ramon dan para anak buahnya. Kali ini dia menanyakan hal itu kepada Adrian. Sementara itu, misi Walt juga tidak berjalan sesuai rencana. Dia dan tim telah menunggu sangat lama tetapi tidak melihat ada pergerakan. Tak lama kemudian, dua detektif bernama Clark dan Gomez menghampirinya. Mereka berdua mengatakan jika Andreas Valdez telah menghilang dan mungkin masih terkait dengan beberapa mayat yang mereka temui sore ini. Mayat itu bernama Ricardo Rivas, Daniel Romero, dan Arturo Vega. Mereka adalah pemilik dari dealer-dealer yang sedang Breslin awasi. Jaime, Breslin, dan tim yang lainnya mulai menyerbu dealer-dealer tersebut. Sesampainya di sana, semuanya benar-benar telah dibersihkan dan mereka kehilangan kesempatan untuk menyerang. Pekerjaan selama 4 bulan berakhir sia-sia dan itu membuat Walt frustasi. We all made that call. Fuck you, that was your Fucking damn it. Get out of here. Go home. Melihat hal itu, Jaime menyuruh Breslin agar mengambil cuti selama seminggu untuk menenangkan pikirannya. Di episode sebelumnya, Danny, kekasih Walt Breslin, diberi pekerjaan impiannya di Chicago, tetapi Breslin enggan membiarkan dia pergi. Sekarang, setelah semua operasi ini gagal, dia memutuskan untuk membiarkan Danny pergi bekerja dan pindah di sana. Breslin bertekad untuk membuat awal yang baru bersama-sama, karena dia juga akan bergabung menjadi anggota DEA di Chicago. Sementara itu, Manny memberitahu Amado bahwa mereka telah berhasil memindahkan semua peralatan dari El Paso dan operasinya telah berhasil. Kini semua dealer itu tutup untuk selamanya.
Amado adalah seseorang yang sangat cerdas. Dia tahu jika Breslin dan petugas lainnya akan mengejar mereka. Dengan begini, akankah dia terus menghindar dari kejaran pihak berwenang? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. Episode dibuka dengan memperlihatkan Chapo yang sedang menghadiri kontes kecantikan tahunan Ratu Kopi dan Jambu Air yang diadakan di Sinaloa. Lebih tepatnya, Chapo menjadi sponsor sekaligus juri di kontes tersebut. Acara yang baru dimulai itu harus Chapo lewatkan karena dia memiliki masalah dengan muatannya. Ditambah Azul dan Palma sudah menunggunya di luar. Arturo menjelaskan jika truk mereka yang berada di perbatasan Lembah Imperial harus tertahan karena pajak yang belum dibayar. Chapo yang marah dengan hal itu mengatakan jika mereka semua harus mengambil paksa Plaza Tijuana agar bisnisnya terus berjalan. Dan film pun baru saja dimulai. Di Tijuana era 90-an, anak-anak kaya harus terlibat di tatanan dunia baru. Para orang tua kaum elit kota berteman dengan keluarga Arellano bersaudara untuk melibatkan anak-anaknya ke dalam bisnis. Tentu saja itu tidak menjadi masalah karena bagi anak sekolah swasta itu adalah kegiatan mengusir kebosanan atau kesempatan menjadi gangster. Kita juluki mereka sebagai narko junior karena selalu melakukan apapun yang mereka mau. Tranquila. Di sisi lain, Andrea terus menyelidiki orang-orang yang terlibat di dalam kartel narkoba. Dia menghampiri rumah Nyonya Soto karena anak-anak mereka hampir membunuh seseorang untuk Ramon Arellano. Sementara itu, Amado muncul dengan ide besar yang akan mengubah perdagangan narkoba selamanya. Alih-alih memandang kartel sebagai kesatuan, dia malah membagi-baginya. Tiap bagian punya peran masing-masing, secara terpisah dan tanpa tahu ada bagian lain. Pada dasarnya itu disebut sistem sel. Jika satu bagian gagal, maka operasi lainnya masih akan terus berlanjut. Semua bagian itu dibawa kendali satu orang, yaitu Amado. Semua orang tahu jika kokaina itu tiba di Tijuana dengan keajaiban, tetapi untuk mewujudkannya, Amado memerlukan bantuan. Pertama, dia membutuhkan orang kepercayaan yang bisa bereskan kekacauan peninggalan rekannya. Adiknya yang bernama Vicente didatangkan dari Sinaloa. Dia hanya mahir melakukan satu hal, tetapi sangat berarti bagi Amado. Impian Amado juga membutuhkan organisasi dan seseorang untuk mengurus logistik. Gerardo Corral mempunyai gelar keuangan di El Paso, tempat dia menggelapkan $2 juta dari perusahaan konstruksi mertuanya, dan dia sangat suka berhitung. Masalahnya, sebelum sistem barunya siap, Amado tidak mengirim apapun dari plazanya, yang berarti Paco Herrera akan marah karena produknya tertahan. Scene berpindah ke kartel Sinaloa yang sedang mengunjungi penyelundup independen yaitu El Mayo. Kartel Sinaloa mencoba untuk mencapai kesepakatan dengannya. Mereka memiliki waktu 6 bulan lagi sebelum bangkrut. Segala cara mereka lakukan untuk meyakinkan Mayo karena Sinaloa menginginkan perbatasan sendiri dan aturan sendiri tanpa campur tangan Tijuana. Meskipun Mayo memiliki hutang sebesar $20 juta kepada Benjamin, dia sama sekali tidak ingin mengkhianatinya dan akan mengatur pertemuan Sinaloa dengan Tijuana di pesta ulang tahun Benjamin. Di saat yang bersamaan, Andrea dan Isaac mengintai tempat Hodoyan dan memutuskan untuk membuntutinya. Mereka sampai di kasino trek balap dengan melihat begitu banyak orang penting di sana. Yang lebih mengejutkan, mereka berdua melihat Benjamin Arellano tiba di lokasi tersebut dan bergaul dengan orang-orang penting di Meksiko. Andrea dan Isaac kembali ke kantor untuk menunjukkan kepada bosnya semua gambar yang dia peroleh. Andrea mengungkapkan jika pengembang properti terbesar di Tijuana bertemu dengan bos narkoba untuk menambah kekayaannya. ¿Por qué iban a necesitar dinero de drogas? Son ricos. Los ricos siempre quieren hacer más dinero, por eso son ricos. ¿Y qué sacan los Arellano? Sementara Hodoyan mendapatkan banyak uang, keluarga Benjamin akan mendapatkan perlindungan dan pengaruh di pemerintahan. Berkat kerja keras Andrea selama ini, dia mendapatkan lampu hijau dari bosnya untuk terus menyelidiki perkembangan dari hubungan Hodoyan dengan Benjamin. Di sisi lain, Walt Breslin sedang mempertimbangkan permintaannya untuk pindah tugas ke Chicago. Tetapi entah kenapa Breslin tidak memberikan surat pindahannya kepada Jaime. Dia hanya meminta Jaime untuk mengizinkannya menindaklanjuti kasus di seberang sungai. Di malam hari, Breslin menghampiri Victor Tapia yang baru saja pulang dari tugas polisinya. Breslin memberitahu Victor jika dia telah meninggalkan temannya di El Paso saat sedang merampok dan akan memperpanjang masalahnya jika Victor tidak memberitahu Breslin tentang Amado.
Sementara itu, Amado sendiri sedang berada di Cali untuk mengunjungi Paco Herrera. Dengan tidak ada produk yang Amado kirim, Paco Herrera merasa cemas dan akan mengusir Amado dari bisnisnya. Paco tidak akan menerima alasan apapun dari Amado. Yang dia mau hanya produknya dikirim tepat waktu atau akan mencari orang lain yang bisa melakukan semua itu. Con mi cocaína va a ser sobre mi cadáver, Paco. Mientras no me joda la alfombra. Tetapi Amado mulai mengangkat kisah tragis kematian putrinya. Paco merasa kasihan dan memberinya tambahan waktu 1 bulan untuk membalikan keadaan. Di sisi lain, Benjamin bertemu dengan kartel Sinaloa yang menjelaskannya secara langsung jika mereka ingin membeli lembah Imperial. Perbatasan itu tidak berarti apa-apa bagi Benjamin, tetapi sangat berarti bagi Sinaloa. Mengetahui hal itu, Benjamin makin mempermainkan Sinaloa. Dia tidak menjual gurun itu, melainkan akan menyewakannya kepada mereka. Benjamin menawarkan mereka $3 juta setahun selama 2 tahun lamanya. Setelah itu berakhir, mereka bisa menegosiasikan ulang. El Chapo benar-benar marah atas keputusan dari Benjamin dan Chapo sendiri berniat untuk berperang dengan Tijuana. Al ratito voy a tener una party, deberían venir. Bien. Di malam hari, Breslin menghampiri rumah Jaime untuk memberitahu jika dia ingin pindah tugas ke Chicago dan Jaime mengizinkannya. Di sisi lain, Victor harus berhenti sejenak karena dia melihat begitu banyak mobil polisi di jalanan. Ternyata ada seorang gadis muda yang telah tewas dan ditinggalkan begitu saja. Dengan bermodalkan foto dari Nyonya Barragan, Victor melihat mayat itu untuk memastikan jika mayat itu bukanlah wanita yang dia cari selama ini. Beruntung, ternyata mayat itu bukanlah gadis yang ia cari. Tetapi, penyelidik memberitahu Victor jika mulai sekarang para wanita dilarang keluar malam sendirian karena mereka semua akan dibunuh dengan cara yang sama. Scene berpindah ke keluarga Arellano. Selama pesta besar dengan Narco Junior, Benjamin membayar polisi yang terlihat di pesta tersebut untuk pergi meninggalkan tempatnya. Saat David Baron ingin memberikan uang itu, dia melihat di sekelilingnya sudah dipenuhi oleh polisi bersenjata. Ternyata para polisi yang ada di dalam adalah para anak buah Chapo yang sedang menyamar. Baron cepat menyadari hal itu dan mulai menembakkan pistolnya. Listo, estamos dentro. Saat Baron memandu keluarga Arellano untuk pergi, Francisco terkena tembakan di lengannya, namun berhasil diselamatkan. Claudio tidak seberuntung Francisco. Dia tewas terkena timah panas yang dilepaskan oleh El Chapo. Tak hanya sampai di situ, bahkan Chapo terus menembakkan senjatanya ke hadapan keluarga Arellano. Semuanya menjadi berantakan ketika polisi federal Meksiko tiba di lokasi. Hal itu menyebabkan Chapo harus melarikan diri sebelum tertangkap. Untuk saat ini, semua keluarga Arellano harus melarikan diri dari kejaran polisi Meksiko dan anak buah Chapo. Enedina sendiri terus mencari suami barunya yang juga ikut berpesta dengan Benjamin dan Ramon. Tetapi Enedina tidak menemukan dia di mobil manapun. Selama di perjalanan, Enedina menyadari jika suaminya telah terbunuh. Dia sangat sedih atas kejadian itu dan menyuruh saudara laki-lakinya untuk membawakan kepala El Chapo ke hadapannya. Dan episode ketiga pun berakhir. Oke, lanjut episode keempat. Episode dibuka dengan memperlihatkan Amado Carrillo Fuentes yang sedang menyaksikan televisi tentang kematian dari Pablo Escobar. Seperti yang sudah kita ketahui di series Narcos Colombia, Pablo Escobar diburu oleh pemerintah karena dituduh telah membunuh ratusan orang. Dia tergeletak tidak berdaya di atas atap rumah di kampung halamannya yaitu Medellin saat berusaha kabur dari pasukan khusus yang mengepung persembunyiannya.
Atas kejadian itu, Amado menghubungi Pacho Herrera dan mengajaknya bertemu untuk merayakan kemenangan mereka. Dan film pun baru saja dimulai. Pada bulan Desember tahun 1993, kematian Pablo Escobar menjadi berita paling populer di tahun itu. Meskipun Pablo telah tewas, kokaina masih terlalu banyak di Juarez dan melintasi perbatasan El Paso dengan sangat mudah. Bahkan, sistem baru Amado yang dijanjikan kepada Pacho sudah berjalan. Meskipun begitu, masalahnya selalu ada di setiap pengirimannya. Atas kejadian itu, sang anak yang di bawah umur tetap diinterogasi dari siapa dia mendapatkan barang itu. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Amado. Seperti yang sudah saya katakan di episode ketiga, jika Amado merancang sistem sel, jika satu masalah muncul maka yang lainnya tak akan terpengaruh. Walt Breslin merasa jika interogasi yang mereka lakukan menjadi sia-sia karena sang anak tidak mengetahui apa-apa. Jaime akhirnya menghampiri Breslin, memberitahu dia jika pemindahannya ke Chicago telah disetujui. Your official Chicago transfer. Thank you. Di Sinaloa, peristiwa El Chapo di klub malam telah menyebabkan perubahan besar bagi El Mayo. Dia tidak ingin menjadi bagian dari perang yang akan datang. Mayo memilih untuk tetap bekerja sendiri tanpa terlibat dengan plaza manapun. Selain itu, Mayo memberi saran kepada Chapo jika dia harus bersembunyi untuk sementara, membayar anak buahnya agar tetap setia dan terus menghubungi Amado. Voy pa Culiacán. Yo creo que Mayo tiene razón. Tú vete pa Guadalajara y métete en una casa de seguridad. Di sisi lain, Ramon terus mengkhawatirkan keadaan dari Enedina. Sejak kematian dari suaminya, dia tidak pernah keluar dari kamarnya. Tetapi untuk kali ini dia keluar dan memberitahu Benjamin jika dia harus cepat membunuh El Chapo. ¿Ya está muerto el Chapo? Ramón ya tiene toda su gente lista. Hey. Sekarang Benjamin telah menyatakan perang melawan Sinaloa. Untuk pasukan, dia meminta bantuan geng yang akan diuntungkan dari serangan itu. Dengan selamatkan Arellano bersaudara, David Baron memulai bentuk kerjasama yang baru. Dia lahir dan besar di daerah perbatasan San Diego dan sempat dipenjara pada usia 16 tahun karena membunuh orang yang duduk di mobilnya. Atas kejadian itu, dia menjadi legenda di daerahnya. Saat keluarga Arellano membutuhkan orang seperti dirinya, dia tahu harus pergi kemana. Anggota geng Amerika dipersenjatai dan dilatih perang untuk menjatuhkan kartel Meksiko. Sementara semua ini terjadi, Andrea terus memantau ke Casino Vista del Oro. Dia yakin bahwa ini adalah tempat yang digunakan Benjamin untuk mencuci uangnya. Dia mengatakan itu karena memiliki bukti yang kuat. Di sepanjang hari saat mengawasi kasino, dia melihat dua rekan bisnis Benjamin datang ke tempat itu dan dikawal ke sebuah kantor. Saat keluar, mereka membawa tumpukan chip. Mereka semua tidak bisa melakukan pencucian uang di tempat itu tanpa diketahui oleh pemilik kasino sendiri. Casino Vista del Oro dibangun oleh beberapa investor, kebanyakan disokong oleh konglomerat bernama Carlos Hank Gonzalez. Saat Andrea ingin menyindir Salgado yang ketakutan jika mereka menerbitkan artikel tentang Hank, Salgado tiba-tiba mengizinkan Andrea untuk menerbitkan artikelnya saat sudah ditulis dengan lengkap. Salgado bukan satu-satunya pendiri di Lavos. Dia mendirikan perusahaan itu dengan mitra dan sahabatnya yang seorang kolumnis. Sindirannya tentang orang-orang korup dan berkuasa di Baja California sangat terkenal hingga korannya bertahan pada masa-masa awal. Beberapa tahun sebelum Andrea bergabung, dia dan sahabatnya menulis kolom yang menghina anggota keluarga Carlos Hank Gonzalez dan sahabatnya ditembak mati tak lama setelah diterbitkan. Kasus itu ditutup tanpa penyelidikan lebih lanjut setelah dua pengawal keluarga Hank menyerahkan diri. Namun Salgado melawan dengan cara menerbitkan berita yang menuduh Hank. Salgado menjadi pahlawan dan Lavos pun menjadi besar. Sementara itu, Victor terus melihat sisi gelap Meksiko. Dia belajar bahwa semua kematian wanita muda ini tampaknya saling berkaitan dengan orang yang dia cari. Saat berada di bar, dia bertemu dengan seorang polisi yang bertugas di bagian penyelidikan pembunuhan. Victor sempat berbincang-bincang tentang cara kerja polisi tersebut sebelum akhirnya sang polisi itu menyarankan Victor agar tidak terlibat di luar ranahnya. Ocúpate en poner multas. La gente se pone nerviosa. Andas pisando donde no debes. Vamos. Tibalah hari di mana Amado bertemu dengan Pacho Herrera di salah satu restoran Kuba. Pacho Herrera membawa serta Gilberto dan CP dalam pertemuan itu. Amado memanfaatkan situasi di Medellin untuk merubah keadaan bisnis mereka. Amado mengatakan jika mereka harus membayar dia dengan kokaina, sama seperti yang pernah Felix lakukan sebelumnya. Tetapi untuk kali ini, Gilberto sama sekali tidak merasa jika Amado akan menjadi pesaingnya di Amerika. Secara tidak langsung mungkin Gilberto akan menyetujui hal itu.
dan akan menghubungi dia apapun hasilnya nanti. Ganes o pierdas, un bonito espectáculo. Amado masih menunggu kabar dari Paco di tempat saat mereka bertemu. Tak lama kemudian Paco menghubungi Amado dan mengatakan jika dia berhasil merubah bisnis mereka. Dengan ini maka Amado akan menerima bayaran produk per produk. Untuk merayakan hal itu, Amado berkenalan dengan salah satu wanita yang berada di sana. Wanita itu bernama Marta yang lahir dan besar di Havana. Sejak hari itu Amado dan Marta menjadi semakin dekat. Bahkan jadwal kepulangan Amado harus tertunda hanya karena dia masih ingin bersamanya. Di sisi lain, El Chapo merasa sangat kesal karena dia harus bersembunyi dari kejaran Benjamin dan terus menunggu kabar dari Amado. Arturo mengatakan jika Amado berada di luar kota, namun akan segera kembali ke Juarez 1 atau 2 hari lagi. Chapo sangat-sangat bersemangat untuk menemui Amado di Juarez karena Sinaloa harus cepat beroperasi atau mereka akan bangkrut. Berita itu cepat diketahui oleh Ramon melalui polisi yang akan mengawal Chapo. Dia melaporkan kepada Benjamin jika besok sore El Chapo akan meninggalkan Guadalajara. Hey, no te preocupes, carnal. Me voy a encargar. Gracias, Mon. Chapo akhirnya berangkat dari rumah persembunyiannya menuju ke bandara untuk pergi dari Guadalajara bersama Arturo. Sesampainya di sana, El Chapo dikawal ke dalam dengan 2 polisi. Di saat yang bersamaan, Chivo memberitahu Ramon jika dia telah melihat Chapo berada di luar. Chivo lebih dulu terbunuh oleh polisi sebelum Ramon tiba di lokasi. Melihat kedua pengawalnya terbunuh, Chapo dan Arturo memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Chapo dan Arturo berhasil menyelinap pergi dari mobilnya yang terjebak macet. Di saat yang bersamaan, Baron dan anak buahnya telah membunuh seseorang yang tidak diketahui. Who the fuck is that? Saat sedang bersembunyi, anak buah Ramon melihat Chapo bersama Arturo. Baku tembak dan aksi kejar-kejaran di antara mereka pun tak terhindarkan. ¡Otro cartucho! ¡Órale! Kali ini Chapo berhasil kabur dari kejaran Benjamin karena para polisi mulai berdatangan di area tersebut. Atas kejadian yang mengerikan ini, beberapa orang tak bersalah harus kehilangan nyawanya. Salah satu yang menjadi topik utama di televisi Meksiko ialah dengan tewasnya Uskup Juan Jesus Posadas Ocampo. Dia adalah salah satu orang penting di Meksiko, tokoh yang dipuja dan pemimpin gereja tertinggi di Meksiko. Jutaan warga di sana sangat menghormati pemimpin gereja Katolik daripada pemerintah sebagai pemimpin negara Meksiko. Victor, Andrea, dan Breslin mengetahui hal itu dari televisi. Bahkan Breslin sendiri terlihat sangat ragu untuk pindah ke Chicago, sebab di Meksiko masih banyak korban berjatuhan karena kartel narkoba. Di akhir episode, Amado berdiskusi dengan Hank mengenai masalah yang ditimbulkan oleh kartel Sinaloa dan Tijuana. Amado sama sekali tidak mengganggu perang mereka dan akan terus fokus membangun operasi mereka secara diam-diam. Episode dibuka dengan memperlihatkan kekacauan yang terjadi di Meksiko. Setelah kematian dari kardinal, masyarakat setempat menuntut presiden agar bertindak serius melawan kartel narkoba. Sebelum tahun 1993, Presiden Meksiko belum pernah berkunjung secara resmi ke gereja Katolik sejak reformasi Benito Juarez, memisahkan gereja dan negara pada tahun 1800-an. Jadi, saat presiden mengunjungi Katedral Guadalajara untuk pemakaman Kardinal Posadas, kita tahu jika Meksiko sedang tidak baik-baik saja. Penyelundupan, kekerasan, pembantaian, peperangan antar kartel narkoba, dan korupsi yang tiada habisnya membuat Presiden Meksiko menyatakan perang terhadap kartel Tijuana dan Sinaloa. Bahkan kepala Joaquin Guzman Loera atau El Chapo dihargai sebesar $15 juta dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai dengan para agen DEA membahas tentang DC dan Meksiko yang telah bekerja sama membentuk gugus tugas intelijen gabungan.
Rencananya ialah memburu pelaku pembantaian di Bandara Guadalajara yang akan dipimpin oleh Jenderal Jesus Hector Rebolo. Dia adalah seorang jenderal yang berhasil menangkap Amado Carrillo Fuentes saat pesawatnya jatuh di Chihuahua. Namun seperti yang sudah kita ketahui, jika Amado hanya bertahan selama 3 bulan di dalam penjara, Jaime mendapatkan tugas dari DC jika dia harus mengirim agen lapangan DEA ke Tijuana, dan ternyata Breslin tertarik dengan tugas itu. Dia lebih memilih kembali ke Meksiko daripada pergi ke Chicago bersama Danny. Di sisi lain, Andrea juga ikut menyelidiki pembantaian yang terjadi di bandara. Dia mendapatkan info tentang pesawat maskapai Taisa yang menunda penerbangan saat penembakan itu terjadi. Namun yang sangat menjanggal, penundaan itu bukan perintah dari pihak maskapai, melainkan perintah dari polisi. Mereka menunggu seseorang untuk masuk ke dalam pesawat dan terbang menuju ke Tijuana. Mengetahui hal itu, Andrea menghubungi Salgado. Dia mengatakan jika sempat memeriksa CCTV dan menemukan 2 orang yang tak asing masuk ke dalam pesawat. Seseorang yang dimaksud adalah Ramon Arellano dan 1 anak buahnya. Ya, Ramon melarikan diri menggunakan pesawat dan rekaman CCTV yang menyorot dia pun telah dihapus. Andrea memberanikan diri untuk berbicara dengan Hank mengenai pesawat Taisa yang ditahan karena menunggu Ramon Arellano Felix. Sebagai catatan, Hank adalah pemilik dari maskapai Taisa. Saat ingin pergi meninggalkan Andrea, Mr. Hank kaget ketika Andrea berbicara mengenai aliran uang dari keluarga Arellano ke kasino yang dimilikinya di Tijuana. Salgado memanggil Andrea ke kantor sebab pengacara dari Mr. Hank telah menghubungi dan mengancam jika Lavos memberitakan dugaan pencucian uang dengan keluarga Arellano Felix. Mr. Hank akan mengambil tindakan hukum terhadap koran dan para reporternya. Tetapi yang kita tahu, jika Andrea sama sekali tidak pernah menyinggung tentang pencucian uang kepada Hank. Dia hanya bertanya tentang aliran uang keluarga Arellano yang masuk ke kasinonya. Secara tidak langsung, pengacara Hank mengakui jika mereka telah melakukan pencucian uang milik keluarga Arellano. Di sisi lain, Kitty terus memancing adik Alfredo, Alex, untuk bergabung ke dalam Narco Junior dengan cara mengirim kokaina milik Ramon. Tentu saja ini adalah salah satu cara Ramon untuk mengkambing hitamkan saat mereka tertangkap. Tetapi para Narco Junior sama sekali tidak melihat ke arah itu. Sebaliknya, Kitty dan yang lainnya percaya jika hanya inilah cara mereka untuk menemukan jati dirinya. Sementara itu, Walt Breslin mengetahui jika sekarang dia adalah bagian dari gugus tugas DEA yang dikirim ke Tijuana. Walt benar-benar ingin kembali ke Meksiko untuk memberantas para kartel di sana. Tetapi bagi Danny, itu hanyalah sebuah kedok agar Breslin gagal pergi ke Chicago bersamanya. Tentu saja Danny marah kepada Breslin karena memilih pindah ke Meksiko. Dia bahkan menyuruhnya pulang untuk bersiap-siap karena pemindahannya akan segera terlaksana. Bagi Walt Breslin, keinginan untuk memberantas narkoba di Meksiko benar-benar tidak bisa terbendung lagi. Dia bertekad untuk mendapatkan kemenangan dan menempatkan Amado Carrillo Fuentes di dalam penjara selamanya. Jadi dia pergi ke Meksiko, bekerja sama dengan Jenderal Rebolo untuk memimpin gugus tugas barunya. 2 anggota geng Logan Higgs telah mengaku membunuh para kardinal di bandara dan Breslin mendapatkan tugas untuk mengawasinya. Thank you, General. Latuna, Sinaloa. El Chapo terpaksa harus bersembunyi mengingat pemerintah sudah menugaskan para tentara untuk menangkapnya. Di perbatasan Meksiko, El Chapo dihentikan oleh kolonel dan anak buahnya. Mereka telah membuat kesepakatan dengan para tentara di sana agar melindungi perjalanannya. Tetapi saat Chapo sudah memberikan uang kepada mereka, kolonel memberitahu anak buahnya untuk menyampaikan kepada komandan distrik jika buronan paling berbahaya di Meksiko telah ditemukan. Scene berpindah ke keluarga Arellano. Setelah kematian dari kardinal, semua pastor di Meksiko menolak untuk membantunya. Di saat semuanya menghindar, Pastor Baiz menghubungi Benjamin dan mengajaknya bertemu. Enedina tentu tidak percaya begitu saja. Dia menginginkan Benjamin untuk pergi dari Tijuana sampai situasi benar-benar normal kembali. Karena jika Benjamin ditangkap, maka kerajaan mereka akan runtuh. Benjamin tidak mendengarkan perkataan dari Enedina dan menganggap jika mereka kabur maka akan terkesan bersalah. Enedina yang khawatir dengan keselamatan Benjamin menyuruh Ramon untuk mengawasinya. Benar saja, di sisi lain, Walt Breslin bersama para tentara sudah mengamankan lokasi tempat Benjamin dan Pastor Baiz akan bertemu. Sepertinya di sini, Pastor Baiz sudah menjadi pancingan pemerintah untuk menangkap Benjamin. Itu semua terlihat dari gugupnya Pastor Baiz di hadapan para tentara yang sedang menyamar. Benjamin benar-benar masuk ke dalam perangkap mereka.
Tetapi muka dari Pastor Baiz yang sangat tegang membuat Benjamin menjadi ragu. Belum sempat masuk ke dalam, Benjamin menyadari jika dia sedang berada di dalam jebakan mereka. Dia memutuskan untuk berlari meninggalkan tempat itu. Walt Breslin merasa jika operasi itu telah dimulai tanpa dirinya. Dia memutuskan untuk menyusul ke lokasi yang sudah ditentukan. Saat berada di sana, Breslin dihadang oleh para tentara yang berjaga. Namun, dia berhasil lolos saat mendengar suara ledakan di lokasinya. Suara ledakan itu berasal dari salah satu mobil tentara yang berhasil dihancurkan oleh Ramon dan Kitty. Mereka berdua datang untuk menyelamatkan Benjamin dari penyerbuan itu. Walt Breslin tiba tepat saat Benjamin berhasil melarikan diri, dan anehnya Jenderal Rebolo tidak mengizinkan mereka untuk mengejarnya karena berada di luar zona aman. Dengan lolosnya Benjamin, Walt Breslin merasa jika mereka terlihat lemah dan tidak bersungguh-sungguh. Jenderal Rebolo mengatakan kepada Breslin jika dia ingin menangkap seluruh kartel di Meksiko tanpa harus ada korban berjatuhan dari kalangan masyarakat biasa. Itulah sebabnya dia tidak mengejar Benjamin yang sudah keluar dari zona perang mereka. Meskipun Benjamin lolos, tetapi beberapa jam yang lalu El Chapo berhasil ditangkap saat berada di perbatasan. Itu terjadi karena komplotan yang bertugas menyembunyikan El Chapo berkhianat dan menjualnya kepada mereka. Pada bulan Juni tahun 1993, Chapo Guzman diserahkan kepada pemerintah Meksiko. Dia dihukum 20 tahun atas kepemilikan senjata, penyelundupan narkoba, dan keterlibatan pembunuhan kardinal. Untuk saat ini, kartel Sinaloa pun runtuh, dan di Tijuana, gugus tugas tentara memburu keluarga Arellano. Secara tidak langsung, era lama kartel Meksiko akan segera berakhir. Setelah berada di dalam penjara, El Chapo dibawa oleh petugas untuk menemui salah satu rekan lamanya, yaitu Don Neto. Sementara semua ini terjadi, di sisi lain, Vector bertemu dengan Nyonya Barragan di sebuah lapangan dekat gereja. Dia terus menggali informasi mengenai keponakannya yang hilang. Sekarang dia telah mengetahui jika Teresa bekerja di salah satu pabrik suku cadang. Dia berniat memeriksanya pada malam hari nanti. Saat malam hari, Victor tiba di lokasi dan melihat beberapa gadis masuk ke dalam mobil bus untuk bekerja. Episode diakhiri dengan Enedina memegang kendali penuh atas kartel Tijuana, sementara Benjamin pergi meninggalkan mereka semua. Oke, lanjut episode ke-6. Episode ke-6 dari Narcos Meksiko musim ketiga dimulai dengan dua adegan antara Breslin dan Amado. Breslin mulai terbiasa dengan situasi barunya bersama otoritas Meksiko. Sementara itu, Amado duduk cantik di rumah barunya, menyeruput kopi di pagi hari, dan film pun baru saja dimulai. Pada tahun 1994, situasi di Meksiko menjadi sangat kacau. Kekacauan yang dipicu pembunuhan Kardinal Posadas memunculkan pemberontakan bersenjata. 3.000 pemberontak menguasai kota-kota di Chiapas, sebuah negara bagian di selatan. Mereka menamakan diri sebagai Zapatista. Pemberontakan mereka dimulai pada tanggal 1 Januari 1994, sehari setelah NAFTA diresmikan. Kesepakatan dagang itu awalnya demi merubah Meksiko. Namun bagi masyarakat miskin dan pribumi, itu adalah sebuah bencana karena mereka mulai kehilangan lahan yang dimiliki. Situasi cepat berubah, bahkan seperti perang saudara. Pergolakan itu juga terjadi di antara petinggi PRI. Luis Donaldo Colosio adalah kandidat PRI untuk Pilpres mendatang. Dia kader partai dan dipercaya untuk meneruskan kepemimpinannya. Namun di tengah perjalanan, Colosio berubah sikap. Dia mulai berbicara soal ide reformasi yang bukan bagian dari rencana partai, dan itu menjadi penghinaan besar bagi mereka yang memilihnya sebagai calon presiden. Dengan kata lain, Colosio adalah ancaman bagi rezim yang berkuasa. Saat Meksiko sedang bimbang, Amado Carrillo Fuentes bergerak cepat selagi Sinaloa dan Tijuana berperang. Seperti yang sudah kita ketahui, jika sekarang dia sepakat dengan Cali untuk melakukan pembayaran menggunakan produk, sekilo kokaina untuk tiap pengiriman, dan $3.000 untuk diantar per kilogram menjadi $40.000 untuk dijual sendiri. Sekarang dia sudah menjadi penjual kokaina sendiri menuju Amerika.
sebuah ladang yang didambakan oleh Felix tanpa harus membangun sebuah lab khusus. Amado bisa menjual sebanyak 5 ton dalam 1 bulan. Dengan kokaina sebanyak itu, dia menghasilkan uang sebesar 180 juta dolar setiap bulannya. Selain itu, berkat kemitraannya dengan Hank, dia bisa melakukannya secara terang-terangan. Peningkatan dari landasan kecil di gurun menjadi bandara internasional. Beberapa tahun pada pertengahan 1990-an, Amado tak hanya menjadi penyelundup terbesar di Meksiko, dia bahkan menjadi yang terbesar di dunia. Visinya menjadi terlaksana. Dia bisa mengirim kokaina sebanyak yang ia mau. Namun, seperti yang ditunjukkan tahun 1994, semuanya berubah secara drastis. Bagian dari perubahan itu berasal dari Pacho Herrera. Mitranya membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk keluar dari bisnis narkoba. Dengan hanya beberapa tahun di dalam penjara, mereka bisa keluar dengan semua uang yang mereka miliki. Amado yang baru saja sukses besar harus memikirkan apa yang terjadi jika kartel Cali tidak lagi memberikan pasokan untuk dirinya. Tak hanya Amado, El Mayo sendiri masih memiliki masalah dengan Tijuana. Dia memiliki hutang dengan Benjamin sebesar 20 juta dolar dan sekarang dia harus membayar pajak jika ingin mengangkut udang melewati perbatasan Tijuana atau tidak bisa beroperasi sama sekali. Enedina melakukan itu karena dia juga mendapatkan kabar jika pasokan dari Cali akan berhenti sesaat lagi. Jadi itulah sebabnya dia menginginkan semua orang yang berhutang harus membayar pajaknya. Sementara itu, Victor dipanggil ke kamar mayat di mana petugas yakin dia telah menemukan gadis yang selama ini dicari. Wanita itu berusia sekitar 14 tahun dan sepertinya dia dicekik sampai mati. Victor mengkonfirmasi mayat itu dengan kalung dan barang-barangnya yang sama dengan foto dari Nyonya Barragan. Ketika Victor menyampaikan berita itu kepada Nyonya Barragan, dia benar-benar telah menghancurkan hatinya berkeping-keping. Victor bertekad untuk memecahkan kejahatan ini, mengingat Teresa memiliki darah di kukunya. Namun sayangnya Victor tidak bisa mendapatkan DNA pelaku yang telah membunuh Teresa. Untuk melakukan itu dia harus menyeberangi sungai dan memiliki banyak uang. Di San Diego, Breslin mengunjungi kantor temannya yang bernama Jack karena dia memiliki info yang harus diketahui. Saat ini Jack bersama polisi San Diego telah menangkap Alex karena kedapatan membawa uang sebesar 14.000 dolar dan senjata api. Alex memang tidak membawa kokaina saat melintas. Tetapi saat mereka mengetahui jika kakak Alex adalah tangan kanan Ramon, mereka mulai menahannya. Breslin mengatakan jika mereka memiliki pedoman hukum minimal. Dengan menghapus nomor seri senjata api, Alex bisa dituntut selama 5 tahun penjara atau bisa melupakan masalah hukum dengan cara bekerja sama dengan mereka. Alex yang terlihat sangat tenang membalas ancaman dari Breslin dengan mengatakan jika mereka membutuhkan surat perintah jika ingin menahannya. Breslin yang tidak memiliki surat penangkapan harus merelakan Alex pergi dari kantor Jack dan memberikan kartu nama jika suatu saat Alex membutuhkannya. Breslin memanfaatkan kepulangan Alex dengan cara mengikutinya dari belakang. Breslin benar-benar mengintai tempat itu berjam-jam sampai akhirnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Alfredo Hodoyan berada di rumah itu. Dengan cepat Breslin memberitahu Jenderal Rebollo jika dia harus mengirim pasukan ke lokasinya. Di malam hari, akhirnya Breslin dan tim melihat Ramon pergi bersama anak buahnya. Tak mau melewatkan hal itu, Fausto memutuskan untuk mengejar Ramon dan Breslin masuk ke dalam untuk menangkap Francisco. ¡Salgan del carro ahora! ¡De la chingada! Fausto, I'm going after Francisco. Meskipun Ramon berhasil melarikan diri, salah satu anak buahnya, Kitty, telah menerima tembakan yang mengarah ke perutnya. Di sisi lain, Breslin berhasil masuk menyelinap ke dalam rumah itu. Sempat terjadi baku tembak antara Breslin dan Francisco, tetapi untuk kali ini Breslin berhasil menangkapnya. Sementara semua itu terjadi, pada tanggal 23 Maret tahun 1994, Luis Donald Colosio dibunuh saat kampanye di Tijuana. Banyak pertanyaan muncul setelah kejadian itu, mulai dari siapa pelakunya dan apa motif dari pembunuhan itu. Rakyat Meksiko sudah terbiasa dibohongi, tetapi dengan tewasnya calon presiden membuat kebohongan itu makin besar dan berbahaya. Kebenaran tak lagi jelas, apapun alasanmu tentang Colosio sebagai politikus akan menentukan segala akibatnya.
Andrea muncul di rumah sakit untuk berbicara dengan istri dari Colosio yang sudah putus asa. Istrinya itu mengatakan jika suaminya telah dibunuh karena ingin melakukan perubahan untuk Meksiko. Andrea hanya membawa sedikit informasi ketika dia menghampiri Salgado. Pembunuhan dari Colosio diyakini dari teman partai yang tidak suka oleh ide reformasinya. Andrea keluar dari kantor malam itu dan melihat seorang pria sedang mengintai di sekitar mobilnya. Pria itu mengatakan jika dia akan dalam bahaya jika orang-orang membaca berita yang akan diterbitkan. Secara tidak langsung, pria itu memberikan peringatan kepada Andrea agar tidak mengeluarkan berita tentang Mr. Hank. Sementara itu, Victor membuat kesepakatan dengan DEA. Dia akan membeberkan informasi tentang Amado dan adiknya yaitu Vicente. Tetapi Jaime harus berjanji akan membawakan hasil tes DNA dari darah yang ada di kuku Teresa. Victor yang tidak memiliki informasi mengenai Vicente harus menyamar menjadi anak buahnya. Dia dibawa oleh temannya ke suatu bar untuk diperkenalkan dengan Vicente. Sementara itu sang kakak sedang melakukan negosiasi dengan Henao dari kartel Lembah Utara untuk menggantikan kartel Kali yang akan pensiun. Proposalnya sama dengan kartel Kali di mana mereka harus membayar Amado dengan produk. Ditambah Amado tidak ingin Henao mengirim muatan kepada Arellano bersaudara. Henao sendiri tidak masalah dengan keputusan dari Amado dan akan mulai mengirim produk saat semuanya telah siap. Di sisi lain, Alex menghubungi Breslin dengan ketakutan. Dia yakin jika Breslin telah mengikutinya, sehingga Francisco berhasil ditangkap. Dengan kejadian itu, Alex meminta bantuan dari Breslin agar melindunginya dari kejaran Ramon. Breslin segera berlari ke hadapan jenderal agar dia mau mengumpulkan pasukan dan mulai menyerang rumah persembunyian Ramon. Di saat yang bersamaan, Enedina mengetahui jika Amado telah membuat kesepakatan dengan kartel North Valley. Enedina merasa jika para bos Plaza telah mempermainkan mereka, sehingga dia berniat untuk membuktikan kekuatan dari kartel Tijuana. Yang pertama dia lakukan adalah menyuruh anak buahnya untuk membakar kapal pengangkut udang milik El Mayo. Yang kedua, dia menembak jatuh El Azul dari kartel Sinaloa saat sedang makan di luar restoran. Lalu kemudian mencoba untuk membunuh Amado di sebuah restoran, namun mereka berhasil kabur dari tempat itu. Tak berhenti sampai di situ, Enedina juga bergerak untuk menyerang para tentara yang sedang menuju ke lokasi Alex. Turn around. Fuck! Stop the truck. Episode ke-6 berakhir dengan kemenangan yang diraih oleh keluarga Arellano bersaudara. Namun dengan serangan ini, maka mereka semua harus bersiap bertempur dengan kartel Sinaloa, Juarez, dan pemerintah di episode selanjutnya. Episode ke-7 dibuka di Tijuana saat para kurir mengantar surat kabar tentang berita utama besar setelah serangan Colosio. Saat berhenti di salah satu toko, tiba-tiba mobil mereka yang berada di pinggir jalan meledak. Dan film pun baru saja dimulai. Setelah ledakan yang terjadi di Baja California, Salgado, si pendiri Lavos, berniat memakai jasa keamanan bersenjata untuk melindungi semua pegawai di kantornya. Mengingat para polisi takkan mengambil tindakan apapun soal kejadian ini. Sekarang mereka semua hidup di tengah-tengah peperangan yang sedang berlangsung dan dalam perang korban pertama adalah kebenaran. Untuk melindungi semua orang, Salgado membuat keputusan untuk menghapus nama mereka dari berita yang akan mereka tulis. Andrea yang tidak senang dengan keputusan Salgado mengatakan jika mereka akan diintimidasi dan tidak dipercaya oleh masyarakat jika para reporternya sendiri takut mengungkap kebenaran. Salgado tidak memiliki pilihan lain dan menjadikan itu sebagai kebijakan baru di perusahaannya. Dia bahkan menyarankan Andrea untuk mencari pekerjaan baru jika tidak suka dengan keputusannya. Sementara itu di dalam penjara, Mayo mengunjungi Chapo setelah kapal udangnya dibakar oleh Enedina. Mengingat El Chapo memiliki pasukan yang banyak, Mayo memutuskan untuk bergabung dengan kartel Sinaloa untuk membalas dendam. Selain itu, dia memiliki ide untuk membuat kartel Sinaloa berjaya kembali. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Chapo, Mayo langsung mengambil tindakan dengan mengundang Amado ke Mahatlan. El Mayo meminta bantuan dari Amado untuk memberinya uang dan produk agar kartel Sinaloa berjalan kembali. Sebagai imbalannya, dia akan membunuh keluarga Arellano. Amado setuju dengan Mayo mengingat dia juga telah diserang oleh keluarga Arellano. Sementara itu, Victor berjalan dengan baik dalam pekerjaan penyamaran di tempat Vicente.
Dia dan Rogelio melakukan tugas dari Vicente untuk membunuh seseorang yang diduga telah membocorkan informasi kepada DEA. Victor jelas telah membahayakan hidupnya karena telah menyamar menjadi anak buah Vicente dan bekerja sama dengan DEA. Setelah beberapa hari menjadi bagian dari Vicente, Victor bertemu dengan Jaime di El Paso untuk memberikan informasi dan mengambil hasil tes DNA. Tetapi hasil DNA itu tidak sesuai dengan harapan karena sampelnya terkontaminasi. Victor sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari Jaime. Di malam hari, Victor memutuskan untuk terjun langsung ke lokasi di mana Teresa pernah bekerja. Tetapi tak satu pun dari mereka mau berbicara tentang kasus yang sedang dia selidiki. ¡Policía! ¡Ábreme, cabrón! Melihat Victor yang tak kunjung pergi dari dalam bus, salah satu dari mereka akhirnya berbicara. Wanita itu mengatakan jika dia pernah bekerja dengan Teresa, tetapi saat terakhir kali melihatnya, Teresa masuk ke dalam mobil Amerika bersama seorang pria. Di sisi lain, Jenderal Rebollo mendapatkan intel tentang keberadaan dari Alfredo dan Alex. Mereka berdua berada di sebuah apartemen yang belum selesai dibangun dan Jenderal Rebollo berniat untuk menangkapnya. Di apartemen itu sendiri, Alfredo dan Alex sedang membahas rencana mereka saat keluar dari situasi ini. Saat Alfredo menerima telepon dari pacarnya, Alex menyelinap keluar dari apartemen untuk membeli sebuah cemilan. Dan di saat yang bersamaan, para tentara sudah berada di sana untuk menangkapnya. Penggerebekan itu hanya berhasil menahan Alex Hodoyan sementara sang kakak melarikan diri dari sebuah jendela di belakang apartemennya. Alex dibawa ke gudang C atas perintah dari Jenderal Rebollo. Ward Breslin yang tidak mengetahui gedung C lantas menghampiri sang jenderal di ruangannya. Ternyata Rebollo berencana untuk menahan Alex secara tidak resmi di gedung itu untuk memeras informasi darinya. Meski terdengar sangat licik, tapi hanya itu satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan informasi. Mengingat penangkapan Francisco yang dibawa ke pengadilan, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena dia didampingi oleh pengacara. Dengan waktu yang terus berjalan, Mayo mulai bergerak untuk menjatuhkan kerajaan Benjamin. El Mayo tahu betul cara kerja di Tijuana. Para pebisnis independen selalu membayar pajak kepada keluarga Arellano agar bisa melintasi wilayahnya. Dia mencoba untuk mengubah pikiran para pebisnis dengan cara yang kasar, membunuh satu persatu anak buah mereka atau mempertimbangkan untuk bergabung dengannya. El Chapo belajar banyak tentang kepemimpinan di dalam penjara dengan Doneto. Bahkan, dia menjelaskan jika keponakannya, Amado, akan mendapatkan hasil yang bagus apapun yang terjadi antara Sinaloa dan Tijuana. Jika rencana El Mayo berhasil, bisa saja Amado menyingkirkan Sinaloa setelah Mayo menghabisi hambatan terbesarnya yaitu kartel Tijuana. Namun jika rencana Mayo gagal, sudah dipastikan kartel Sinaloa akan berakhir. Apapun hasilnya, Amado lah yang beruntung. El Chapo menerima saran dari Doneto jika kepemimpinan Palma di Sinaloa sudah berakhir. Sekarang yang dibutuhkan oleh Mayo hanyalah dirinya. Chapo, Mayo, dan Amado kini mereka semua bersatu untuk menghancurkan kartel Tijuana. Metode yang dilakukan Amado bahkan secara terbuka. Dia memenggal kepala anak buah Enedina dan menempatkan mereka di depan publik. Tetapi ada satu orang yang tidak suka dengan tindakan Amado yang cenderung terlalu mencolok. Hank mengatakan jika perbuatan dari Amado tidak baik bagi bisnis mereka dan harus cepat diakhiri. Jika tidak, maka rekening bank milik Amado akan dibekukan. Di akhir episode, Alex Hodoyan mencoba bertahan dari siksaan interogasi. Ward Breslin yang sedari tadi hanya memantau mencoba untuk berbicara dengannya. Alex mengatakan kepada Breslin jika dia adalah warga negara ganda. Dia lahir di California dan itulah sebabnya Alex meminta Breslin agar mau mengeluarkannya. Breslin sedikit kesal kepada Jenderal Rebollo karena menahan warga negara Amerika dengan tidak resmi. Dia menginginkan Rebollo agar cepat mengakhiri ini semua dan mendakwanya di pengadilan. Jenderal Rebollo sendiri tidak memiliki pilihan lagi selain menahannya di sini karena Alex dan kakaknya bisa menjadi kunci untuk menangkap Benjamin. Dan episode ke-7 pun berakhir. Oke, lanjut episode ke-8. Episode dibuka dengan memperlihatkan kilas balik pertemuan pertama Amado Carrillo Fuentes dengan Felix Gallardo di landasan pesawat. Amado mengingat itu semua saat sedang memeriksa pesawat pertama yang dia gunakan untuk mengangkut ganja milik Felix, dan film pun baru saja dimulai.
Pada bulan Desember tahun 1994, semuanya berubah menjadi kacau. Bertahun-tahun, Presiden Meksiko didikan Harvard sangat dikagumi di Amerika Serikat. Dia menandatangani NAFTA, membawa konsumerisme gaya Amerika ke Meksiko, dan mendatangkan miliaran dolar investasi asing. Setelah posisinya digantikan penerus pilihan petinggi partai, popularitas presiden melonjak di kedua negara. Namun itu tak berlangsung lama, karena semuanya adalah kebohongan. Sepekan setelah melepaskan jabatannya, masalah mulai bermunculan. Hanya dengan satu malam, nilai mata uang peso mengalami kemunduran. Jutaan warga Meksiko menganggur dan tabungan seumur hidup satu generasi hilang. Meskipun semua golongan merasakan dampaknya, tetapi ada satu golongan yang tidak terkena imbasnya sama sekali, yaitu bandar narkoba. Bahkan Amado melihat ini sebagai keuntungan yang sangat besar untuk dirinya, karena semua bisnis yang dia jalankan dalam bentuk dolar Amerika, yang berarti Amado sudah melipat gandakan nilainya di Meksiko. Kemudian dia bertemu dengan pemasok barunya, yaitu Henao dari kartel Lembah Utara. Henao mengatakan jika beberapa temannya di Kolombia tidak suka dengan keputusan kartel Cali yang bersepakat dengan pemerintah. Karena hal itu, mereka mencoba untuk membunuh salah satu anggota kartel Cali, yaitu Pacho Herrera, saat berada di Meksiko. Henao memberitahu hal itu kepada Amado lantaran dia menghormati pertemanan di antara mereka. Ketika pertemuan itu berakhir, Amado menelepon Pacho Herrera untuk mengubah pikirannya agar tidak ikut serta bersama Gilberto ke dalam penjara. Tetapi Pacho lebih menghargai Gilberto karena dia adalah penyelamat hidupnya. Amado memiliki kesempatan untuk memberitahu Pacho jika akan ada percobaan pembunuhan kepadanya. Tetapi Amado hanya terdiam mendengarkan perkataan Pacho jika dia akan pergi ke Meksiko sebagai perjalanan terakhirnya di dalam bisnis ini. Sementara itu, Andrea bertemu dengan Kate yang kebetulan juga bekerja untuk dirinya. Dia menyerahkan kotak penuh pernyataan terkait dengan dana gelap senilai lebih dari 700 juta dolar yang dipakai untuk kampanye, suap, investasi, dan membeli kekuasaan. Uang itu berasal dari para pebisnis sampai para kartel narkoba Meksiko dan Kolombia. Pengelola dana gelap ini tak lain dan tak bukan ialah Carlos Hank Gonzalez. Andrea membawa semua berkas itu menuju kantor untuk diperiksa bersama para rekannya. Mereka menemukan jutaan transaksi yang dirahasiakan oleh Citibank dan itu mengarah ke saudara kandung mantan presiden. Saat nilai peso jatuh, PRI membutuhkan kambing hitam untuk semua masalah ini dan mereka tak sulit untuk mencarinya. Kejahatan mantan presiden bukanlah korupsi atau penipuan, melainkan kehebohan akibat dari ulahnya, sorotan ke teman-temannya, dan itu tidak termaafkan. 2 bulan setelah nilai peso jatuh, saudara mantan presiden ditangkap karena mendalangi pembunuhan sekjen PRI yang bernama Jose Francisco Ruiz Maceo pada musim gugur tahun 1994. Maceo ialah rival politik dan mantan kakak iparnya adalah pesaing bisnisnya. Dengan seketika kekebalan mereka hilang. 2 pekan setelah adiknya ditangkap, mantan presiden melarikan diri ke Irlandia. Serangan yang diberikan oleh Carlos Hank Gonzalez membuat mereka semua menjadi hancur dan ketakutan. Bahkan Salgado sendiri merasakan jika bisnisnya sedang berada di ambang kehancuran yang diakibatkan dengan keluarnya beberapa mitra. Namun Andrea masih terus percaya jika mereka semua bisa mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bersabar di tengah-tengah peperangan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Alex masih tertahan di sebuah ruangan interogasi. Dia terus disiksa oleh anak buah Rebollo karena tidak mau memberitahu keberadaan dari Alfredo. Walt Breslin benar-benar sudah kehabisan waktu karena Kemenhub menginginkan dakwaan, pengakuan, ataupun saksi dari Alex. Situasi menjadi tambah kacau saat seorang wanita membuat kegaduhan di konsulat Tijuana. Dia meyakini jika anaknya telah diculik oleh tentara Meksiko. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan menemukan Alfredo. Tetapi Jenderal Rebollo yakin bahwa Alex pada akhirnya akan hancur dan mereka harus terus menekannya. Walt mengambil taktik yang berbeda dan pergi menemui Alex sendirian. Dia mencoba untuk meyakinkan Alex jika kakaknya akan berada di dalam bahaya saat keluarga Arellano berhasil menemukannya. Pada akhirnya Alex memberitahu Breslin di mana kakaknya berada. Dengan cepat Breslin bersama timnya bergerak menuju lokasi yang sudah diberitahu oleh Alex. Sesampainya di kamar hotel, mereka semua melihat Alfredo dan pacarnya duduk dengan peluru menembus di dahi mereka.
Walt Breslin mencoba berbohong kepada Alex karena dia masih bisa berguna untuk menangkap keluarga Arellano. Walt mengatakan jika Alfredo tidak ada di tempat yang dia beritahu. Sebagai gantinya, Walt menginginkan Alex untuk mengenali suara dan melacak lokasi dari hasil rekaman yang mereka sadap. Berkat metode persuasif Walt Breslin, akhirnya Alex menyetujui hal itu agar bisa cepat keluar bersama sang kakak. Sementara itu di dalam penjara, El Chapo dihubungi oleh Arturo jika produk mereka di Tijuana mulai menghasilkan banyak uang. Bahkan beberapa pengedar independen mulai membayar pajak kepada mereka. Arturo membujuk para pengedar hanya dengan sedikit omongan yang meyakinkan. Namun jika mereka tidak menyetujuinya, maka akan dibunuh oleh para anak buah yang sudah menunggu di luar. Akibat kejadian ini, Enedina sangat kesal saat gudang miliknya disita beserta semua anak buahnya. Ia lalu menghubungi Benjamin untuk memberitahu jika dia sudah terlalu lama berada di tempat persembunyian sehingga El Mayo semakin mempermainkan mereka. Benjamin harus cepat keluar dari rumah itu, membunuh semua pasukan El Mayo dan menggerakkan kembali bisnis mereka. Jika tidak, maka kartel Tijuana akan berakhir. Scene berpindah ke Victor yang terus mencari si pembunuh dari beberapa wanita yang tewas secara mengenaskan. Di pagi harinya dia dipanggil ke kantor untuk menyerahkan lencana kepolisian karena dia telah dikeluarkan dari tugasnya. Kabarnya tak hanya dia yang dirumahkan, melainkan separuh personel kepolisian harus menerima hal itu, mengingat devaluasi peso beberapa bulan ini. Jadi untuk saat ini Victor hanya memiliki pekerjaan sebagai pengaman di sebuah klub malam milik Vicente. Meskipun memiliki hari yang buruk, Victor terus mengintai tempat para wanita turun dari bus setelah bekerja. Beruntung, kali ini dia berhasil mengikuti seseorang yang dicurigai sebagai pembunuh dari para wanita. Di tengah perjalanan, Victor melihat mobil itu berhenti untuk mengajak seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Victor tidak ingin membuang waktu dan mulai menancap gas untuk menghentikannya. Tetapi pengejarannya itu harus terhenti karena ban mobilnya meletus di tengah perjalanan. Episode berakhir dengan Amado mengunjungi seorang akuntannya untuk menyisihkan 10-15 juta dolar setiap pekannya tanpa diketahui oleh Carlos Hank Gonzalez. Selain itu, dia memberikan sertifikat tanah kepada pacarnya di Havana. Setelah kejadian Pablo Escobar dan bandar lainnya tewas saat sedang berjaya, Amado memutuskan untuk berhenti menjadi pengedar narkoboy, memulai hidup baru bersama Marta, dan film pun berakhir. Episode ke-9 dimulai dengan pesan yang dikirim kepada Mayo melalui seorang pria bernama Romo yang telah digantung di atas jembatan. Pesan itu bertuliskan jika Tijuana milik keluarga Arellano dan mayat selanjutnya yang akan digantung ialah dirinya. Dan film pun baru saja dimulai. Episode ke-9 dimulai dengan pengejaran Hector Palma oleh para polisi di pegunungan Meksiko. Palma sempat sangat bersemangat saat pengejaran itu dikarenakan mobil polisi yang mengejarnya terlalu lambat. Tetapi kesenangannya itu tak bertahan lama sebab dia menabrak traktor yang berada di depannya. Pada saat itu juga dia dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan El Chapo dan Doneto. Pada awal kedatangannya, El Chapo sangat senang dengan Hector Palma karena dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Tetapi rasa cemburu mulai muncul pada Chapo saat orang-orang di penjara mulai tertarik kepadanya. Palma adalah seseorang yang cerdas, berkarisma, dan itulah pemimpin sejati. Doneto memberitahu Chapo jika Palma terus memimpin kartel Sinaloa, lalu untuk apa El Mayo membutuhkan dirinya. Doneto menginginkan Chapo untuk cepat bertindak agar menggantikan Palma sebagai pemimpin di Sinaloa. Situasi di dalam penjara semakin memburuk ketika Palma menghampiri El Chapo yang sedang berbicara dengan Arturo mengenai masalah di Tijuana. El Chapo sempat dibuat malu oleh Palma di hadapan teman-temannya. Dia menyebutkan jika Chapo telah mencuri ide milik El Leon dengan mengirim kokaina menggunakan kaleng jalapeno. Sementara itu, Alex terus bekerja sama dengan Walt Breslin untuk memeriksa hasil penyadapan suara dari militer Meksiko. Alex memberitahu Breslin bahwa tidak ada satupun suara Ramon dari hasil rekaman tersebut dan Alex sama sekali tidak berbohong karena dia mencoba untuk menyelamatkan kakak kandungnya. Kemudian Walt Breslin memeriksa skrip dari hasil rekaman yang lainnya. Dia mendapatkan peluang saat Alex mengatakan jika anak dari Benjamin sering mengalami sulit bernapas dan kejang-kejang.
Penyakit itu bernama malformasi limfa yang dapat menyebabkan penyumbatan ke paru-paru dan otak. Ini adalah sebuah kemajuan bagi Breslin karena tidak banyak tempat untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Breslin melaporkan temuannya itu kepada Jenderal Rebollo. Dia mengatakan jika hanya ada 4 klinik di Meksiko yang bisa menangani penyakit itu. 3 di antaranya berada di tempat yang padat yaitu Tijuana, Guadalajara, dan Mexico City. Ketiganya merujuk pada rumah sakit besar dan itu sangat tidak cocok bagi buronan besar seperti Benjamin. Kini hanya tersisa 1 klinik kecil milik swasta yang berada di Cuernavaca. Breslin sudah menyelidiki nama-nama pasien di klinik itu dan mengetahui jika satu pasien tidak mencantumkan alamat tempat tinggalnya. Breslin dan tim sudah mendapatkan izin dari Jenderal Rebollo untuk terbang dan mengikuti istri Benjamin saat pulang dari klinik itu. Sekarang, mereka semua sudah mengetahui alamat dari rumah Benjamin dan akan melakukan penyergapan saat malam hari. Di sisi lain, Amado yang sebelumnya telah menyisihkan uang tiap pekan ke rekening berbeda harus menghadapi Carlos Heng karena akuntannya di Mexico City melihat ada transaksi mencurigakan di keuangan Amado bulan ini. Heng berniat mengirim 2 akuntan ke Juarez untuk mereview kerjasama mereka. Tetapi Amado tidak menyukai tindakan Heng dan mengatakan jika mereka bisa mengakhiri kemitraan jika Heng tidak percaya kepadanya. Merasa sedang dipermainkan, Heng mengancam Amado jika dia akan menangkap dan membuang pacarnya di jalanan saat mereka sudah merasa bosan. Untuk kali ini, Amado merasa jika dia harus cepat bertindak melawan Heng. Yang pertama dia lakukan ialah menyuruh akuntannya untuk membiarkan orang dari Heng datang dan memeriksa semua berkas-berkasnya. Acompáñenme. Aquí está todo lo que tenemos. Lalu kemudian menyuruh pacarnya untuk pergi dari hotel menuju tempat yang lebih aman dan berkumpul kembali saat semua masalah sudah dibereskan. Hola amiga, ¿vas a alguna parte? Viene con nosotros. Señorita, ¿tiene a dónde ir? Dice Amado que lo llame cuando esté fuera de la ciudad. Señorita, ¿qué si entendió? Scene berpindah ke Andrea dan geng yang sedang menyelidiki hubungan keuangan Carlos Heng dengan kartel Juarez. Mereka menemukan penyalur yang menghubungkan keduanya, Sofia Elvira Herrera, seorang mantan ratu kecantikan Monterrey yang berhasil juara pada tahun 1983 dan 1985. Kartel Juarez membayar dia sebesar $200.000 tiap bulannya untuk mengurus penyuapan Amado kepada Heng. Tetapi mereka masih belum memiliki bukti yang cukup untuk menerbitkan berita itu. Itu sebabnya Andrea dan Isaac pergi menuju perpustakaan. Setelah penelitian yang cukup panjang, mereka berdua menemukan hubungan antara Sofia dan Carlos Heng. Foto itu diambil pada bulan September tahun 1981 di acara penggalangan dana dan ternyata Heng telah mengubah nama Sofia yang sebelumnya ialah Yesenia Casco. Mengetahui hal itu, Isaac mulai mencari informasi menggunakan nama baru yang mereka temukan. Di malam harinya, Isaac berhasil menggali informasi mengenai orang-orang yang ada di foto tersebut. Seorang pria berkulit hitam bernama Edgar Benzal. Ternyata dia adalah suami dari Sofia yang bekerja sebagai Kapten Batalion Infanteri ke-6 di bawah pimpinan Jenderal Rebollo. Dia tewas dalam kecelakaan helikopter beberapa bulan setelah foto itu diambil. Meskipun Edgar sudah tewas, Sofia masih terus berhubungan baik dengan Jenderal Rebollo. Sekarang Andrea sudah mengetahui kebenaran jika uang kartel Juarez yang selama ini mereka selidiki bukan untuk menyuap Heng, melainkan Jenderal Rebollo. Seperti yang sudah kita ketahui jika Rebollo ialah pemimpin perang Meksiko melawan penyelundup narkoba. Pembayarannya itu dimulai ketika Rebollo tiba di Tijuana. Pada episode ke-1 kita tahu jika Amado Carrillo Fuentes hanya dipenjara selama 3 bulan. Dan seseorang yang berhasil menangkapnya ialah Jenderal Jesus Rebollo. Salgado menganggap jika mereka sudah memiliki bukti yang kuat untuk menjatuhkan Jenderal Rebollo. Dia memerintahkan Andrea dan Isaac untuk kembali ke kantor dan mulai menulis beritanya. Di sisi lain, Amado memutuskan untuk menarik seluruh uang dari kartel Cali setelah semua kekacauan ini. Dia mencoba melarikan diri ke Chili bersama kekasihnya sebelum Heng mengetahui jika 2 akuntannya telah dibunuh. Sementara itu, kartel Juarez akan dipimpin oleh adiknya sampai dia kembali suatu saat lagi. Di saat yang bersamaan, Breslin dan tim mulai menyergap kediaman dari Benjamin.
Tetapi tak satu pun dari mereka menemukan keberadaannya, dan ternyata Benjamin sudah pergi dari rumah itu pada pagi hari. Meskipun tidak mendapatkan Benjamin, Breslin dan tim pulang ke Tijuana dengan membawa istri Benjamin untuk diinterogasi. Tak lama setelah itu, Breslin dihubungi oleh Jaime yang mengatakan jika dia harus cepat pergi ke San Diego karena General Rebollo akan segera ditangkap. Sesampainya di markas besar, Breslin melihat semua petugas sedang membakar seluruh barang bukti yang bisa mempermalukan atasannya. Jenderal Rebollo sendiri berada di kantornya dan mengakui kepada Breslin jika dia bekerja untuk Amado Carrillo Fuentes. Itu semua dia lakukan karena negaranya tidak ingin melakukan perang terhadap narkoba, melainkan hanya ingin menciptakan ilusinya. Breslin benar-benar kecewa kepada Jenderal Rebollo. Dia memutuskan untuk mencari Alex dan membawanya keluar dari tempat itu. Alex kaget dengan kedatangan Breslin dan menolak untuk pergi bersamanya. Dia lebih memilih tinggal di dalam agar cepat menemukan kakaknya. Tetapi kali ini Breslin mengatakan jika Alfredo sudah tewas sejak 3 minggu yang lalu, dan Alex akan ikut tewas juga jika tidak pergi dari tempat itu. Berita tentang Jenderal Rebollo cepat menyebar di kedua negara. Dia dicopot dari jabatan dan dijebloskan ke dalam penjara karena diduga menerima suap dari Amado Carrillo Fuentes, si penguasa langit yang sangat terkenal di dunia. Episode berakhir dengan Amado Carrillo Fuentes yang sedang mencoba untuk melarikan diri, tetapi anak buahnya mengatakan jika pangkalan udara mereka sudah dikepung oleh para tentara dan episode ke-9 pun berakhir. Oke, lanjut episode ke-10. Penangkapan Jenderal Rebollo mengguncang Mexico City dan Washington DC, membuat pemerintah mereka terkesan inkompeten, korup, atau mungkin tidak tahu apa-apa. Dia begitu dihormati hingga AS berbagi intelijen terbaik dengannya, dan Meksiko menugaskan dia untuk memimpin program pemberantasan narkoba. Sang jenderal yang digadang-gadang sebagai penyelamat ternyata selama ini menerima suap dari kartel Juarez. Kebusukan Jenderal Rebollo membuat kita tidak ada yang tahu dalamnya lautan di dunia ini. Beberapa pekan sebelum dia ditangkap, pejabat tinggi AS menjuluki dia sebagai orang yang berintegritas tinggi. Namun pujian itu tak bertahan lama. Sekarang Jenderal Rebollo terancam hukuman 40 tahun penjara dan AS membuat peraturan baru dalam perang melawan narkoba. Satu-satunya yang disepakati Meksiko dan AS adalah mereka menginginkan Amado ditangkap secepat mungkin. Namun ada satu pertanyaan, yaitu apakah orang-orang selain Amado dan Jenderal Rebollo akan diungkap dan diadili? Tentu saja Hank bukanlah orang yang bodoh. Dia langsung bertindak menghapus jejaknya dengan cara menutup bank simpan pinjam di El Paso. Dan film pun baru saja dimulai. Episode dibuka oleh Victor yang mengabaikan peringatan dari istrinya dan terus menyelidiki kasus Teresa. Singkat cerita, di malam harinya dia mengikuti mobil dan tampaknya menemukan pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan semua wanita. Victor berhasil menghentikannya kali ini. Mengingat kuku Teresa memiliki darah, Victor mencoba menyuruh pria itu untuk membuka bajunya. Saat pria itu membuka bajunya, terdapat beberapa bekas cakaran yang diduga sebagai perlawanan para wanita untuk menyelamatkan diri. Tanpa berbasa-basi lagi, Victor langsung melubangi kepala pria itu dan pergi meninggalkannya. Untuk saat ini, dia sudah berhasil memberantas kejahatan yang sering terjadi di malam hari. Masalahnya ini bukanlah akhir dari semuanya. Pada tahun 1990-an, mayat wanita korban pembunuhan mulai bermunculan di gurun pinggir Juarez. Kebanyakan dari mereka dibujuk untuk bekerja di pabrik yang bertebaran di perbatasan. Mereka bagian dari mesin yang menjalankan ekonomi global. Namun dibunuh karena mereka seorang wanita dan korbannya ratusan. Pembunuhan besar-besaran ini diabaikan oleh pemerintah selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya muncullah sebuah gerakan wanita di Juarez yang menuntut jawaban dan menarik perhatian ke pembunuhan itu. Di malam hari, Victor sempat mengeluh kepada istrinya karena ternyata pembunuh dari para wanita selama ini bukanlah satu orang, dan dia masih bertekad untuk menemukan pembunuh lainnya. Tak lama kemudian, dia dijemput oleh Rogelio untuk menyelesaikan sebuah urusan di suatu tempat. Ternyata Rogelio sudah mengetahui jika Victor bekerja sama dengan DEA. Meskipun tak mengetahui alasan yang pasti dari Victor, Rogelio terpaksa harus membunuh sahabatnya dengan tangannya sendiri. Si lo vas a hacer, hazlo de una vez. Di San Diego, Alex dan Walt Breslin bersembunyi di salah satu apartemen.
Alex harus tetap berada di sana sampai dia berbicara kepada penyelidik. Namun setelah kejadian Reboyo, Jack dan Breslin bisa saja dipecat jika Alex mengatakan semua yang telah terjadi kepadanya. Seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya, jika Breslin telah bekerja sama dengan Reboyo untuk menahan Alex secara tidak resmi. Mengingat bagaimana Alex disiksa saat berada di pangkalan militer, Breslin khawatir jika dia juga akan terseret dalam masalah. Tetapi Breslin mengatakan kepada Alex jika dia boleh berbicara sesukanya saat di pengadilan nanti. Alex yang merasa sudah diperlakukan baik oleh Breslin mengatakan jika dia tidak akan menyeretnya karena Breslin sudah ditipu oleh Reboyo. Walt meninggalkan Alex saat itu juga. Di pagi hari saat dia kembali untuk membawa Alex ke persidangan, dia sama sekali tidak melihatnya di apartemen dan ternyata Alex melarikan diri dari jendela belakang lantai 2. Beberapa jam kemudian, Alex ditemukan oleh polisi baja stage tergantung di jembatan layang. Hidup anak itu tak sampai 2 jam saat dia memutuskan pergi dari pengawalan Walt Breslin. Sementara itu, Amado mengatur penerbangan ke Chili untuk dia dan Manny. Tetapi di tengah perjalanan, dia melihat pangkalan udaranya lagi-lagi diserang oleh para militer. Meskipun suasana sangat kacau, Amado terus melanjutkan perjalanan menuju ke pesawat pribadi yang terparkir di seberang jalan. Amado dan Manny berhasil masuk ke dalam pesawat setelah beberapa anak buah melindungi dirinya. Yang menjadi masalah ialah para anak buahnya sudah dihabisi oleh para militer. Mereka langsung mengejar dan menembaki pesawatnya hingga sayap kiri mengalami kerusakan. Mereka berdua benar-benar sudah terkepung oleh para militer yang berada di sana. Namun beruntung satu mobil jeep anak buah Amado tiba untuk menyelamatkannya. Meskipun Amado berhasil melarikan diri dari kejaran militer, dia terlihat sangat bersedih karena harus kehilangan satu anak buah kesayangannya. Dia sampai di rumah persembunyian yang aman dengan beberapa penjaga di luar. Saat keadaan mulai terkendali, dia menghubungi Martha dan menyuruhnya pergi ke Chili terlebih dahulu tanpa harus menunggunya. Amado merasa jika orang-orang yang sudah dia khianati tak akan membiarkan dia lolos dengan mudah. Namun dia masih memiliki satu ide lagi dan jika berhasil maka mereka berdua bisa hidup tenang di Chili. Singkat cerita, di pagi hari Amado keluar dari rumah persembunyian dan pergi menuju klinik Santa Paula di Mexico City untuk mewujudkan ide gilanya. Tetapi karena klinik itu berada di kota besar, pihak berwenang akhirnya mengetahui lokasi Amado dari orang tak dikenal. Namun pada saat para militer bergerak ke lokasinya, Amado Carrillo Fuentes meninggal karena jantungnya berhenti saat operasi plastik untuk mengubah wajahnya. Dengan kematian dari Amado Carrillo Fuentes di tanggal 7 Juli 1997, kerajaannya seketika runtuh. Semua properti yang dimilikinya disita oleh negara dan Martha sendiri langsung pergi ke Chili. Berita tentang kematiannya langsung menyebar ke seluruh dunia dan Hank menolak untuk memberikan komentar tentang itu. Di saat yang bersamaan, Carlos Hank Gonzalez menderita embolisme dan meninggal pada tahun 2001 karena kanker, menghabiskan beberapa tahun terakhir hidupnya di Amerika Serikat untuk mencari pengobatan. Lebih dari 2.000 orang menghadiri pemakamannya, bahkan patung dirinya masih berdiri di pinggiran Mexico City. Namun pada tahun 1989 sebelum dia meninggal, penegak hukum AS memulai penyelidikan tentang keterkaitan Hank dengan kartel narkoba dan pencucian uang yang dinamakan Operasi Harimau Putih. Saat beritanya tersebar, para sekutu di kedua negara menghentikan penyelidikan itu. Bahkan, Janet Reno selaku penanggung jawab meminta maaf karena telah menyelidikinya. Carlos Hank Gonzalez membuat kita berpikir jika dia memang seseorang yang benar-benar kebal akan hukum di kedua negara. Dia meninggal dengan damai dan dikelilingi oleh keluarganya. Terkadang kebenaran tidaklah cukup. Namun jika kau biarkan itu menghentikanmu, kurasa kau tak menjalankan tugasmu sebagai seorang manusia. Bahkan pergolakan terus terjadi di dalam penjara.
El Chapo yang sebelumnya mendapatkan masukan dari Doneto, dia langsung bertindak dengan mengeluarkan Hector Palma dari kartel Sinaloa dan memindahkannya ke penjara di La Mira. El Chapo benar-benar sudah menjadi penguasa di kartel Sinaloa. Bahkan dia juga memindahkan Doneto ke penjara La Mira bersama Hector Palma. El Chapo mengungkit perkataan dari Doneto jika dia harus bertindak seperti bos untuk menjadi bos yang sesungguhnya. Por ahí lo oí. Para ser jefes hay que actuar como jefes, ¿no? Se ve que te aconsejaron bien. Sementara itu di keluarga Arellano, Ramon berhasil mengetahui lokasi persembunyian El Mayo dari seseorang yang berhasil dia tangkap. El Mayo bersembunyi di perbukitan tinggi Mahatlan dan Ramon berniat untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun sebelum itu, tangan kanan Ramon Arellano berniat melakukan pembunuhan kepada beberapa jurnalis di Meksiko dan kali ini targetnya ialah Salgado, si pendiri Lavos. Meskipun mereka berhasil membunuh targetnya, tembakan anak buah Baron meleset dan mengenai mata kirinya. Ternyata Algojo terkenal keluarga Arellano tak setangguh yang orang-orang bicarakan. Motif dari penyerangan itu sendiri jelas untuk menarik perhatian orang-orang. Di Meksiko pada tahun 1990-an, lebih dari 40 jurnalis dibunuh dan dihabisi karena menyampaikan kebenaran. Di akhir episode, Ramon dan kedua anak buahnya tiba di Mahatlan pada pagi hari untuk membunuh El Mayo. Tetapi di tengah perjalanan mereka bertiga dihentikan oleh polisi setempat untuk diperiksa, dan inilah yang selanjutnya terjadi. Ya andamos nomás pues investigando, ¿ah? Bájate. Me bajo. Tranquilo, pues, a la verga. Tranquilo, oficial. ¡Cabrón! El Mayo bahkan memberitahu langsung kepada Enedina tentang kematian dari adik laki-lakinya. Enedina yang mendengar hal itu menghampiri Benjamin tanpa mengeluarkan sedikit pun kata-kata. Episode berakhir dengan El Mayo membawa kabar baik kepada El Chapo di dalam penjara. Dia mengatakan jika perbatasan yang mereka cari selama ini sudah ditemukan. Dengan tewasnya Amado, El Mayo berniat mengambil alih kartel Juarez dan mengatakan jika masa depan milik kartel Sinaloa. Mereka semua sudah merasa sangat kuat dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itu adalah video recap dari series Narcos Meksiko season 3 episode ke-9 dan ke-10.